Sejak diakuisisi oleh Pangeran Mohammed bin Salman, Newcastle United menjelma jadi klub raksasa baru di Liga Inggris. Bagaimana tidak, klub yang berjuluk The Magpies ini tampil konsisten dan kini menempati zona Liga Champions. Di laga terbarunya, mereka mampu mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 1-2. Cetak Gol coba merangkum proses signifikan Newcastle United sebagai berikut. Gak bisa nonton Piala Dunia, gak guna nih. Hey, pakai Next Parabola aja. Kok nonton bola di HP? Pakai Next Parabola aja. Bro, ngapain beli TV baru? Beli Next Parabola aja. Bisa ditonton di mana saja tanpa kuota internet. Nonton bola, ingat Next Parabola. Kedatangan Eddie Howe. Musim 2021-2022 jadi musim terburuk bagi Newcastle United. Pasalnya pada musim tersebut skuad The Magpies sempat terseok-seok di bawah asuhan sang pelatih Steve Bruce. Hal ini terbukti di mana dalam 8 pertandingan Newcastle belum mampu meraih satupun kemenangan. Kekalahan beruntun ini membuat The Magpies memecat Bruce dari kursi kepelatihan. Saat itu Newcastle United sempat dirumorkan akan merekrut pelatih kelas dunia seperti Unai Emery dan Jose Mourinho. Akan tetapi mereka memantapkan pilihannya kepada Eddie Howe. Nama Eddie Howe sendiri mungkin masih terdengar cukup asing bagi publik sepak bola. Hal ini wajar mengingat pelatih Inggris ini dianggap masih belum punya pengalaman. Sebab Eddie Howe sendiri belum pernah menukangi sejumlah klub raksasa di Eropa. Gak heran kalau ex-pelatih Burnley ini sempat diremehkan oleh berbagai pihak. Salah satunya datang dari mantan pelatih Chelsea yakni Chris Sutton. Ex-pelatih dari Lincoln City FC ini mengatakan kalau Howe bukanlah pelatih yang tepat untuk skuad The Magpies. Alasannya karena sebelumnya dia sempat gagal membawa Bournemouth keluar dari zona degradasi. Selain itu, Sutton juga menganggap kalau Howe sangat buruk dalam hal transfer pemain. Dipastikan bertahan di Premier League. Newcastle yang sempat terseok-seok terancam bakal terdegradasi pada musim lalu. Hal ini diperparah di mana Howe belum menunjukkan kelasnya saat menukangi skuad The Magpies. Performa Newcastle pun masih dianggap sama saat masih diasuh oleh Steve Bruce. Pelatih asal Inggris ini bahkan sempat membawa Newcastle menempati juru kunci klasemen. Nggak disangka-sangka mantan pelatih dari Bournemouth ini berhasil menyulap Newcastle dalam waktu sekejap. Saat itu performa The Magpies langsung mengalami peningkatan yang drastis. Hal ini terbukti di mana Newcastle tampil nggak terkalahkan dalam 5 laga secara berturut-turut. Sayangnya penampilan The Magpies sempat melempem pada bulan Maret yang lalu. Saat itu Newcastle gagal meraih kemenangan di 3 laga secara berturut-turut. Pertama, mereka dikalahkan oleh Chelsea 1-0, Everton 1-0 dan ditutup oleh pembantaian Tottenham Hotspur dengan skor 5-1. Walaupun sempat tampil nggak konsisten, tapi Newcastle kembali ke jalur kemenangannya. Terbukti dalam 2 pertandingan di akhir musim, The Magpies mampu meraih kemenangan atas Arsenal dan juga Burnley. Hasilnya Newcastle pun dipastikan bertahan di kompetisi Premier League musim lalu. Skuad The Magpies menutup kompetisi dengan menempati peringkat 11 klasemen. Newcastle yang saat itu mengumpulkan 49 poin bahkan mampu mengungguli Everton. Skuad yang diasuh oleh Frank Lampard ini harus puas finish di peringkat 16 dengan selisih 10 poin dari The Magpies. Rekrutan pemain kelas dunia. Keberhasilan mereka bertahan di Premier League nggak terlepas dari sejumlah transfer yang cerdas. Pada musim dingin yang lalu, skuad The Magpies jadi klub yang paling sibuk dalam merekrut pemain baru. Mereka mampu memboyong 5 pemain kelas dunia ke Stadion St. James Park. Mulai dari Kieran Trippier, Chris Wood, Bruno Guimaraes, Matt Targett, sampai Dan Burn. Untuk bisa mendapatkan kelima pemain tersebut, Newcastle menghabiskan dana mencapai 80 juta euro. Hal ini pun menjadikan The Magpies jadi klub yang paling boros di musim dingin yang lalu. Sementara dari kelima rekrutan tersebut, Kieran Trippier jadi pemain yang paling berpengaruh. Didatangkan dengan harga 14 juta euro, Trippier sukses mencuri perhatian. Terbukti mantan pemain dari Atletico Madrid ini berhasil mencetak 2 gol dari 6 pertandingan yang sudah dia mainkan. Padahal Trippier sendiri menempati posisi asli sebagai bek sayap. Gol-gol Trippier ini juga banyak dilesakan oleh bola mati. Sayangnya kegacoran Trippier harus terhenti di mana dia mengalami cedera yang lumayan parah. Walaupun sempat main di 2 laga, tapi Trippier selalu gagal untuk mencetak gol. Sebelum ulasannya kita lanjut, tim Cetak Gol mau rekomendasikan yang namanya Next Parabola.
Mereka terpilih sebagai official broadcaster Piala Dunia Qatar 2022 secara live dan eksklusif seluruh pertandingan. Ada dua pilihan nih yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Pertama ada Next Parabola, TV satelit dengan receiver dan antena parabola yang cuma seukuran piring. Mereka janji bisa menjangkau 17.000 pulau di seluruh Indonesia dengan gambar berkualitas HD. Jadi gambarnya sudah pasti jernih ya. Nah, Next Parabola juga punya siaran olahraga lengkap seperti BRI Liga 1, Liga 2, Premier League, Liga Champions, Europa League, dan masih banyak lagi. Kedua, untuk nonton Piala Dunia, kamu juga bisa pakai Next Video. Kalau Next Video ini cocok untuk kamu yang punya koneksi internet lancar. Jadi ini tuh kolaborasi antara Next Parabola dan Video. Next Video ini adalah receiver berbasis Android dan bisa nonton seluruh tayangan terupdate di aplikasi video. Paket berlangganan World Cup 2022 sudah bisa kamu beli sekarang. Bisa beli di official online store Next Parabola di Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Atau bisa juga di aplikasi Next Parabola dan di toko-toko elektronik terdekat. Nonton bola, ingat Next Parabola. Jor-joran di musim panas. Newcastle United dikenal sebagai klub kaya raya yang punya dana yang cukup melimpah. Gak heran pada musim panas yang lalu, mereka jor-joran merekrut sejumlah pemain yang berlabel mahal. Mulai dari Alexander Isak, Sven Botman, Nick Pope, sampai mempermanenkan Matt Targett dari Aston Villa. Menariknya, untuk bisa merekrut pemain itu, Newcastle harus merogoh kocek yang cukup besar. Dilansir dari situs Transfer Market, skuad The Magpies menghabiskan dana mencapai 136 juta euro. Dari rekrutan yang disebut tadi, Alexander Isak jadi pemain dengan harga termahal. Saat itu dia mendatangkannya dari Real Sociedad dengan mahar 70 juta euro. Para pemain anyar itu memberikan dampak besar bagi skuad The Magpies, termasuk Alexander Isak yang langsung mencetak gol di laga debutnya. Sayangnya penyerang asal Swedia ini harus absen panjang karena mengalami cedera paha. Cedera Isak ini membuat sang pelatih Eddie Howe merasa frustasi. Pasalnya, Howe menganggap Isak sebagai pemain yang memberikan dampak besar dalam tim. Tiba-tiba di zona Liga Champions. Walaupun gak diperkuat oleh Alexander Isak, Newcastle United masih tampil konsisten sampai pertengahan musim ini. Skuad The Magpies tercatat baru satu kali menelan kekalahan saat dipermalukan Liverpool 2-1. Hebatnya mereka mampu menahan imbang Manchester City 3-3 dan juga Manchester United tanpa gol. Di laga terbarunya kontra Tottenham Hotspur, lagi-lagi Newcastle meraih hasil yang positif. Skuad The Magpies mengakhiri laga dengan kemenangan 1-2. Dua gol Newcastle dicetak lewat Callum Wilson di menit ke-31 dan Miguel Almiron di menit ke-40. Kemenangan ini memantapkan posisi mereka di peringkat 4 klasemen sementara. Itu artinya skuad The Magpies berada di zona Liga Champions dengan unggul 1 poin atas Manchester United. Eddie Howe pun memberikan pujian kepada anak asuhnya. Howe menyebut kalau para pemain sudah tampil apik dan menunjukkan performa terbaiknya. Bruno Guimaraes yang tampil menggila. Konsistensi The Magpies di musim ini nggak terlepas dari peran Bruno Guimaraes. Gelandang asal Brazil ini menjelma jadi idola baru bagi warga kota Newcastle. Walaupun nggak mencetak gol di laga kontra Tottenham Hotspur, tapi Guimaraes jadi pemain yang paling berpengaruh di lini tengah. Terbukti dari 9 pertandingan dia sukses mencetak 2 gol dan juga 2 assist. Nggak cuma itu, mantan gelandang Olympique Lyon ini juga mencatatkan statistik yang gemilang sejak debut di Newcastle. Quauka mencatatkan kalau Guimaraes jadi pemain dengan tackle terbanyak. Selain itu, dia juga jadi pemain yang mampu memenangkan duel. Nggak heran Eddie Howe memuji Guimaraes yang terus berkembang. Diklaim bisa setara dengan Manchester United. Newcastle yang terus tampil konsisten membuat Eddie Howe punya keyakinan yang cukup gila. Dia mengklaim kalau The Magpies bakal bisa menandingi Manchester United di masa depan. Howe bilang kalau Newcastle bisa jadi klub dengan kekuatan global terbesar. Hal ini bisa terwujud mengingat The Magpies saat ini punya kekayaan yang cukup melimpah. Seperti diketahui, pada tahun lalu Pangeran Arab Saudi yakni Mohammed bin Salman mengakuisisi saham dari The Magpies lewat perusahaan Public Investment Fund. PIF sendiri sudah menginvestasikan 225 juta dolar untuk mendatangkan pemain baru. Jadi bukan gak mungkin di musim depan kamu akan bisa melihat Newcastle United bermain di Liga Champions lagi.
Itulah ulasan Newcastle United yang tiba-tiba di zona Liga Champions. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka bisa tampil konsisten sampai dengan akhir musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.